Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita dapat hidup hingga detik ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangannya kita dapat memeluk Islam hingga detik ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ardin Maulana, NIM 230101203, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu sejarah Sarekat Islam. Kemudian materi kedua yaitu sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama. Kemudian materi ketiga yaitu sejarah terbentuknya Muhammadiyah. Jadi kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama yaitu sejarah Sarekat Islam. Jadi semangat nasionalisme atau paham nasionalisme adalah salah satu yang membentuk paham-paham kemerdekaan di Indonesia. Jadi pergerakan dan pemersatu dari seluruh rakyat Indonesia tidak lain adalah paham nasionalisme itu sendiri. Dan paham nasionalisme ini terbentuk dari salah satu kebijakan politik etis yang diberikan Belanda kepada Indonesia pada masa itu, yaitu yang isinya yang pertama yaitu irigasi, kemudian emigrasi, kemudian edukasi. Jadi pada poin ketiga yaitu edukasi, Indonesia dapat melahirkan pelajar-pelajar yang terdidik, yang kemudian dari pelajar terdidik akan membentuk organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang nantinya akan mendukung kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Jadi salah satu organisasi terbesar pada masa itu yaitu Sarekat Islam itu sendiri. Jadi sebelum namanya Sarekat Islam, namanya itu adalah Rekso Rumikso. Apa itu Rekso Rumikso? Jadi Rekso Rumikso merupakan perkumpulan pedagang batik yang berada di Laweyan, atau tepatnya itu di Surakarta. Perkumpulan itu tidak hanya semata-mata dibuat karena tidak ada alasan, akan tetapi perkumpulan itu dibuat karena adanya konflik antara pedagang pribumi dan pedagang asing, yaitu pedagang Tionghoa. Jadi sebelum adanya perkumpulan namanya Rekso Rumikso, ada perkumpulan yang lebih dahulu dibuat yang namanya itu Kongsing, yaitu di mana perkumpulan pedagang pribumi dan pedagang Tionghoa itu bersatu di dalamnya. Akan tetapi lama kemudian pedagang dari Tionghoa mendominasi dari perkumpulan atau mendominasi dari perdagangan. Kemudian pedagang Tionghoa menganggap bahwa pedagang pribumi itu rendah karena pada masa itu pedagang Tionghoa sedang mengalami revolusi Cina yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Oleh karena itu, Kiai Haji Samanhudi dan teman-temannya membentuk suatu perkumpulan yang kemudian akan merangkul seluruh golongan pedagang pribumi yang namanya Rekso Rumikso. Pada masa itu, untuk membentuk organisasi atau suatu perkumpulan adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena dengan peraturan Belanda yang sangat ketat terhadap organisasi, maka seluruh organisasi itu harus berbadan hukum. Dan inilah sebab mengapa Rekso Rumikso ini sangat lemah. Artinya, Rekso Rumikso ini dapat saja dibubarkan oleh Belanda pada masa itu. Oleh karena itu, Kiai Haji Samanhudi meminta bantuan temannya yang bernama Tirto Adi Suryo untuk membantu untuk membuat badan hukum dari Rekso Rumikso itu sendiri. Yang kemudian lama kemudian Rekso Rumikso mengubah atau berubah namanya menjadi Sarekat Dagang Islam. Dalam perjalanannya, Sarekat Dagang Islam ini memiliki banyak masa yang kemudian Kiai Haji Samanhudi tidak mampu untuk mengarahkan atau tidak mampu untuk membawa organisasi ini, sehingga Kiai Haji Samanhudi memberikan
organisasi ini atau menjadikan host Cokro Aminoto sebagai pemimpin di dalam organisasi Sarekat Dagang Islam. Dalam kepemimpinan host Cokro Aminoto, organisasi Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga Sarekat Dagang Islam yang ada kata dagangnya itu dihapus oleh host Cokro Aminoto sehingga menjadi Sarekat Islam. Yang kemudian menurut host Cokro Aminoto bahwa menghapus kata dagang di dalam Sarekat Dagang Islam agar mempermudah atau memperluas pergerakan dari organisasi itu sendiri, agar bisa menjerumus atau agar bisa berjalan ke daerah politik, ke ranah budaya, dan ke ranah selanjutnya. Kita akan membahas materi kedua, yaitu sejarah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut sebagai NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini lahir atas respon terhadap kondisi sosial, politik, budaya yang pada masa itu sudah mulai masuk ideologi barat yang dianggap merusak masyarakat pada masa itu. Organisasi ini lahir bertujuan untuk mempertahankan ajaran Islam yang moderat dan tradisional dan menjaga seluruh masyarakat muslim dari pengaruh-pengaruh barat. Pada perkembangannya, organisasi ini atau organisasi Nahdlatul Ulama menjadi wadah dari santri dan kiai pada masa itu, dan NU juga membentuk pendidikan atau membentuk sekolah dan pesantren yang selanjutnya akan membentuk paham-paham nasionalisme atau paham cinta terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu sejarah terbentuknya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu terbentuk pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan terbentuknya organisasi ini atas respon terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat yang masih terpengaruhi oleh budaya feodal dan kolonialisme pada masa itu. Organisasi ini bertujuan untuk memurnikan ajaran-ajaran agama Islam yang terpengaruh atau yang dianggap merusak ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya perkembangannya, pada masa perkembangan organisasi Muhammadiyah hanya berfokus pada pendidikan saja, yaitu organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang mengintegrasikan antara pendidikan atau ilmu umum dan ilmu agama. Peran dalam kemerdekaan, organisasi Muhammadiyah sangat berperan aktif dalam kemerdekaan, di mana pendiri-pendiri tergabung dalam suatu forum untuk membentuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.